Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NIM 19.18206, praktikan sistem temu balik informasi slot hari Kamis pukul 15.00. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengerjakan post-test. Pada post-test praktikum pertemuan 3 ini kita disuruh mengerjakan hitung bobot dokumen dari permasalahan yang ada, kemudian urutkan letak terbanyak tiap kata kunci sesuai dokumennya. Dokumen sudah tersedia di sini, maka saya akan masukkan di Excel langsung. Ini D1 itu dokumen 1, D2 itu dokumen 2, D3 itu dokumen 3. Di sini udah ada rinciannya. Kemudian sebelum itu kita akan menentukan term. Term itu hasil akhir dari preprocessing dari dokumen, yaitu hasil stemming. Setelah ini stemming dari 3 dokumen itu di stemming, maka hasil dimasukkan ke tabel sebagai term, lalu dihitung setiap tabelnya. Contohnya pada ini term penyebaran. Nah, banyaknya di dokumen 1 itu ada 1, kemudian penyebaran di dokumen 2 itu sebanyak 0, berarti tidak ada. Kemudian di dokumen 3 itu ada 1 term penyebaran. Kemudian misal lagi COVID-19, pada dokumen 1 itu sebanyak berapa? Ada 4. Kemudian di dokumen 2 itu kemunculannya hanya ada 1. Kemudian di dokumen 3 itu kemunculan COVID-19-nya itu ada 2. Dan seterusnya sampai dokumen itu termnya selesai gitu, setiap dokumennya. Kemudian untuk menentukan DF, DF itu banyaknya dokumen di dalam koleksi yang mengandung kata tertentu. Pada term penyebaran ini ada 2. Kemudian misalnya ada term COVID-19 itu ada 3. DF-nya banyak dokumen di dalam koleksi yang mengandung kata tertentu. Kemudian menentukan D per DF, maka D ini banyaknya dokumen berarti 3. Kemudian DF ini tadi banyaknya dokumen di dalam koleksi yang mengandung kata tertentu, berarti D bagi DF. Misal COVID-19, berarti banyaknya dokumen dibagi dengan DF bagi 3. Banyak dokumen ini 3, kemudian dibagi 3 maka hasilnya 1. Nah, kemudian menentukan IDF. Nah, IDF ini rumusnya yaitu log D per DF. Nah, di sini memakai log 10 D per DF, berarti log 10 dari D per DF. Nah, berarti hasilnya 0,3. Misal pada term penyebaran itu log 10 dari D per DF, berarti hasilnya ini dihasilkan 0,30103 sekian. Kemudian menentukan bobot. Nah, bobot di sini yaitu TF kalikan IDS sebagai nilai prosesnya. Nah, di sini sudah D1 bobotnya, bobot ini itu 0,30103. Kemudian dokumen 2-nya yaitu 0, dokumen 3 yaitu 0301 sekian. Kemudian menentukan panjang vektor.
Panjang vektor sama berarti bobot dipangkatkan 2. Nah, tadi bobot di sini D1 yaitu 0,3013 dipangkatkan 2, maka hasilnya 0,09062. Kemudian pada dokumen 2, bobot dipangkatkan 2, 0 dipangkat 2 0. Kemudian D3 pada dokumen 3 itu bobot pangkat 2, berarti bobot pada D3 0,3 sekian dipangkatkan 2 menjadi 0,9061 sekian. Kemudian menentukan ini sum setiap rem itu ditambah kemudian diakarkan kembali. Dimana tadi SQRT-nya berarti dipangkatkan ini, ditambahkan dari sum ini dipangkatkan, maka hasilnya 2. Pada dokumen 1 ini panjang vektornya pada dokumen 1 itu 2,27174, pada dokumen 2 itu dipangkatkan menjadi 061 sekian, kemudian pada dokumen 3 hasilnya 0,56 sekian. Kemudian menghitung kosim dan panjang vektor. Nah, di sini kosim dan panjang vektor itu dihitung pakai query saja. Nah, di sini WQ ini bobot query. Nah, maka hasilnya bobot query dipangkatkan 2. Bobot query ini misalnya query COVID virus kasus dunia corona. Nah, di sini tersedia query-querynya, maka bobot query tadi virus yaitu 0,477, bisa dilihat dari tabel di sini. Bobot query di sini IDF-nya. Kemudian bobot query dipangkatkan 2. Sekian hasilnya 0,9542. Kemudian yang query kasus bobot query-nya 0, kemudian dipangkatkan 2, bobot query-nya sama dengan 0. Query dunia, bobot query-nya yaitu 0477 dipangkatkan 2 menjadi 0,95424. Kemudian corona, bobot query-nya yaitu 0, kemudian dipangkatkan menjadi 2 yaitu 0, sama aja. Nah, ditambahkan yaitu hasilnya seperti ini, ditambahkan pada bobot query dan ketika query dipangkatkan 2. Kemudian dijumlahkan itu nanti dipangkatkan kembali 2. Hasilnya sekian. SQRT ini 0976853372. Kemudian menentukan kosim query dengan dokumen. Dokumen 1 hasilnya 0 karena apa? Hasil dari bobot query itu dipangkat atau ditambah dengan ini tadi. Pada dokumen 1 itu ini ditambahkan D pada mengkosim query dengan dokumen, yaitu D pada dokumen 1 yaitu kenapa hasilnya 0. Hasil dari bobot query ini dipangkat dan ditambah dengan ini hasil dari bobot query dipangkatkan 2 terus dibagi dengan hasil ini, hasil dari pangkatkan tadi SQRT-nya yaitu tadi 2,27174, kemudian dikalikan dengan SQRT-nya ini, hasil dari 138148, maka hasilnya 0. Kemudian 2
Kena 0 karena hasil dari bobot query dipangkatkan ini dipangkatkan terus dibagi SKRT ini pada dokumen 2 0,6186156672, kemudian dikalikan dengan ini 1,38147. Kemudian pada dokumen 3 itu bobot query ditambah semuanya. Ini tambah semuanya, kemudian dibagi dengan SKRT-nya ini pada dokumen 3 0,564 sekian, kemudian dikali dengan SKRT-nya ini 1,38 sekian, maka hasilnya 12224392876. Nah, itu merupakan menghitung COSIM query dengan dokumen. Kemudian menentukan ranking dokumennya, yaitu paling banyak nilai COSIM query dengan dokumen. Nah, di sini D3 paling banyak, maka di sini rankingnya 1, kemudian menyusul D1 karena 0, kemudian D3. Itu cara menyusun ranking dokumen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada post-test pertemuan 3. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.